Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Dista Yoel, STMT, selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat seluruh teman-teman teknologi rekayasa otomasi dan para tamu undangan yang hadir dalam acara seminar hasil penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Febrian Azril Muhammad, dengan NIM 064, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir dengan berjudul Pembuatan Alat Pemanas Induksi untuk Bearing berbasis node MCU V3 ESP8266. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 5 poin utama pada penelitian ini, yaitu pertama, ada pendahuluan, kedua, dasar teori, ketiga, metode penelitian, keempat, pengujian dan analisa, dan kelima, penutup. Bagian pertama yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, di mana kerusakan sebuah mesin biasanya disebabkan oleh kerusakan bearing sebesar 40% dari total kerusakan mesin. Menurut studi SKF, ada 3 metode pemasangan bearing, yaitu mekanik, hidrolik, dan pemanasan. Dari ketiga metode tersebut, metode pemanasan adalah metode yang paling banyak digunakan dalam mengurangi kerusakan awal bearing. Maka, dengan itu, dibuatlah sebuah alat pemanas induksi untuk mengatasi masalah kerusakan pada bearing. Selanjutnya ada tujuan dan batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, tujuan, yaitu membuat alat pemanas induksi untuk bearing berbasis mikrokontroller. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan bearing saat kondisi dingin dan setelah dipanaskan. Yang ketiga itu untuk mengetahui performa dari model pemanas induksi. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama yaitu rangkaian mikrokontroler yang digunakan adalah node MCU V3 ESP8266. Kedua, sensor suhu yang digunakan adalah thermocouple tipe K dan MAX 6675. Dan yang ketiga itu pemanas bearing berupa lilitan kawat. Selanjutnya adalah bagian kedua, adalah dasar teori yang meliputi studi literatur. Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Noval Mustafa dan kawan-kawan dengan elemen pemanas berbentuk spring dan objek bearing berukuran 45 mm sampai 80 mm. Tempat peletakan bearing menggunakan tiang dan mikrokontrolernya menggunakan Arduino Uno. Sementara itu, penelitian yang saya lakukan menggunakan elemen pemanas berbentuk spiral dan menggunakan objek bearing berukuran 15 mm sampai 20 mm. Tempat peletakan bearing yang digunakan berupa akrilik yang membentuk alas persegi, sehingga mempermudah pengambilan bearing yang sudah digunakan. Mikrokontroler yang digunakan pada penelitian ini yaitu node MCU ESP8266 V3. Selanjutnya terdapat landasan teori. Berisi komponen yang digunakan. Yang pertama ada node MCU V3 ESP8266. Node MCU berfungsi sebagai mikrokontroler dan sebagai pusat kendali pada perancangan alat. Selanjutnya ada driver BTS 7960 yang berfungsi sebagai pengatur tegangan modul pemanas induksi. Selanjutnya ada power supply 5 ampere 12 volt, berfungsi untuk sumber tegangan alat dan mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Selanjutnya ada sensor thermocouple tipe K. Sensor thermocouple tipe K berfungsi untuk membaca perubahan suhu dan memberikan sinyal umpan balik ke mikrokontroler. Selanjutnya ada sensor ACS, yang dimana yang berfungsi untuk mendeteksi besaran arus yang dialirkan kepada pemanas induksi untuk mencapai suhu set point. Selanjutnya ada modul step down LM2596, di mana step down LM2596 ini berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari tinggi ke rendah, atau yang dibutuhkan dalam komponen yang digunakan. Selanjutnya ada LCD 16x2, yaitu berfungsi untuk menampilkan nilai set point, suhu, dan stop. Kemudian ada keypad 1x4. Keypad berfungsi untuk interface antara perangkat mesin elektronik dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI atau Human Machine Interface. Hal ini berguna untuk mengatur nilai set point yang diinginkan. Selanjutnya fan DC. Fan DC berfungsi untuk mendinginkan atau menstabilkan suhu pada alat atau modul perangkat. Selanjutnya ada push button yang berfungsi
untuk tombol mematikan atau menyalakan alat. Selanjutnya ada voltmeter dan ampermeter. Voltmeter digunakan untuk menghitung tegangan listrik yang dikeluarkan, dan ampermeter berfungsi sebagai alat menghitung arus listrik yang dikeluarkan. Selanjutnya, pada metode penelitian, terdapat diagram blok alat. Diagram blok alat ini merupakan penyusunan komponen yang akan digunakan secara garis besar dalam penelitian ini. Terdapat input berupa keypad, thermocouple, dan sensor ACS712. Lalu akan masuk sebagai inputan melalui mikrokontroler node MCU ESP8266 memiliki output yaitu driver BTS, modul heater, lalu coil, dan LCD. Selanjutnya, diagram alur sistem. Pada diagram alur sistem, yang merupakan proses sistem alat pemanas induksi untuk bearing tersebut bekerja. Alat pemanas induksi dihubungkan dengan tegangan 220 volt AC, maka power supply akan mengubah tegangan menjadi 2 volt DC 5 ampere, dan sistem akan mulai. Pada alat tersebut, terdapat keypad untuk input suhu set point yang digunakan yang diinginkan, lalu tekan start, maka heater akan menyala. Pada saat heater menyala, termokouple tipe K akan mendeteksi suhu yang akan ditampilkan dalam LCD. Saat suhu mencapai set point, maka pada LCD akan muncul kalimat STP atau stop 0. Apabila sensor termokouple tipe K belum mendeteksi suhu set point, maka heater akan tetap menyala. Selanjutnya ada perancangan desain alat. Berikut adalah perancangan desain alat 3 dimensi saya. Yang pertama ada keypad 1x4, yang kedua ada LCD 16x2, yang ketiga ada volt and ampere meter, yang keempat ada tata letak bearingnya, yang kelima ada tiang penyangga untuk bearing, yang keenam ada push button, dan ketujuh ada fan DC-nya. Selanjutnya ada rangkaian skematik pemanas induksi. Pada modul pemanas induksi, memiliki beberapa komponen, di antaranya 2 buah lilitan toroid, masing-masing memiliki 10 lilitan yang berfungsi sebagai komponen yang menghasilkan medan elektromagnetik. Selain itu, terdapat 2 buah komponen heatsink atau MOSFET berfungsi sebagai mengatasi yang terjadi pada saat komponen elektronika bekerja tidak dapat dihindari. Modul pemanas induksi ini memiliki 2 MOSFET, berfungsi sebagai saklar elektronik yang memungkinkan untuk menghubungkan dengan semua jenis gerbang logika. Jenis MOSFET yang digunakan adalah tipe IRFP260 yang mempunyai kestabilan tegangan yang cukup baik, karena MOSFET ini akan digunakan untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Modul pemanas induksi ini juga menggunakan 2 buah dioda 1N407 yang berfungsi sebagai proteksi pada rangkaian induksi ini. 4 buah dan 4 buah resistor 10K yang berfungsi sebagai pembatas aliran arus, lalu 4 buah kapasitor 0,33 mikrofarad yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik, dan coil berfungsi sebagai tempat munculnya medan magnet frekuensi tinggi yang akan menginduksi objek. Selanjutnya, ada rangkaian skematik elektrik alat. Alat pemanas induksi untuk bearing yang dirancang menggunakan sumber tegangan 220 volt AC, pada saat push button ditekan, akan mengalir ke power supply. Selanjutnya, akan mengeluarkan listrik 5 ampere dan 12 volt. Tegangan listrik 12 volt akan masuk ke dalam fan DC dan ampermeter dan voltmeter, dan masuk ke driver motor. Lalu, driver motor BTS 7960 akan mendriver atau mengontrol modul pemanas induksi. Selanjutnya, lilitan koil berguna sebagai alat pemanasnya. Listrik 12 volt tersebut masuk ke step down LM2596 untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Output tersebut akan mensuplai semua sistem seperti LCD, Max 6675, dan lainnya. Setelah disuplai, sistem akan hidup sehingga sistem pemanas akan aktif yang sudah terprogram. Selanjutnya, keypad saya menggunakan pin D3, D4, dan RX, dan sedangkan LCD saya menggunakan pin D1 dan D2, dan sensor thermocouple menggunakan pin D5, D6, dan D7. ESP8266 ini sebagai pemroses utama dan memiliki input berupa sensor thermocouple,
Sensor termokopel diakses kemudian dibaca nilai suhunya lalu ditampilkan di LCD. Pada LCD akan ada algoritma jika suhu diatur. Apabila tombol start ditekan, driver motor akan aktif, lalu akan memberikan listrik pada modul pemanas induksi. Alat akan aktif memberikan sinyal PID. Sinyal tidak akan memberikan langsung tegangan sebesar 12 volt, namun tegangan akan naik perlahan hingga mencapai 12 volt. Ketika sudah mencapai 12 volt dan akan pemanas hingga sesuai set point yang diatur, lalu akan mati mesinnya. Selanjutnya adalah hasil pengujian yang dilakukan. Pengujian ini dilakukan menggunakan 3 macam objek, yaitu bearing dengan berdiameter dalam 15 mm, 17 mm, dan 20 mm. Pengujian ini menghasilkan data perubahan diameter dalam inner ring bearing sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan, dan daya yang digunakan untuk memanaskan bearing mencapai set point sebesar 100 derajat Celcius. Berikut adalah tabel pengujian Y15. Di sini bisa dilihat, rata-rata daya yang digunakan yaitu 35,71 watt dan waktu yang dibutuhkan rata-rata 3 menit 32 detik dan selisih dari ukuran diameter dalam bearing yang sebelumnya rata-rata mendapatkan 0,037 mm. Selanjutnya terdapat grafik suhu dan arus pemanas bearing D15 pada pengujian ini. Terdapat gambar grafik yang ditampilkan real time untuk pengukuran suhu menggunakan sensor thermocouple tipe K dan pengukuran arus yang terdeteksi oleh sensor ACS 712. Selanjutnya didapatkan data pengujian terhadap bearing D17. Di sini terlihat rata-rata bearing D17 memakai daya sebesar rata-rata 37,53 watt dan waktu yang dibutuhkan rata-rata 3 menit 47 detik. Dan selisih inner ring bearing-nya rata-rata sebesar 0,03 mm. Pada pengujian ini terdapat gambar grafik yang ditampilkan real time untuk pengukuran suhu menggunakan sensor termometer peka dan pengukuran arus yang terdeteksi oleh sensor ACS 712. Grafik pada suhu dan arus pemanas bearing D17 adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu pengujian terhadap bearing D20, yaitu daya yang didapatkan yaitu rata-rata sebesar 47,43 watt dan waktu yang dibutuhkan 4 menit 14 detik dan selisih inner ring bearing perubahannya yaitu 0,03 mm. Pada pengujian ini, terdapat gambar grafik juga yang ditampilkan real time untuk pengukuran suhu penggunaan sensor termokouple dan arus sensor ACS 712. Grafik pada suhu arus pemanas bearing D20 adalah sebagai berikut. Selanjutnya analisa selisih perubahan inner ring. Berdasarkan data hasil percobaan terhadap selisih perubahan inner ring bearing, terdapat kenaikan pada data keempat. Percobaan pengujian bearing D15 inner ring bearing sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan pada suhu set point mencapai 100 derajat Celcius sebesar 0,01 mm. Hal ini disebabkan karena pada saat percobaan ke-1 sampai ke-3 dilakukan pengukuran yang terlalu lama sehingga ukuran bearing menyusut. Sedangkan pada data hasil pengujian bearing D17 dan D20 saat dipanaskan mencapai suhu set point 100 derajat Celcius didapatkan data selisih ukuran inner ring bearing sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan sebesar 0,03 mm konstan dari percobaan ke-1 sampai ke-10. Berdasarkan Berdasarkan dengan tabel standar toleransi for shaft ISO 286-2 yang terdapat pada lampiran dengan over up to D10 dan D18, maka pemuaian bearing D15 dan bearing D17 dapat dimasukkan dalam kategori JS5 dengan spesifikasi pemuaian min 4/4 yang memiliki ketelitian 0,001 mm. Sedangkan pada bearing D20 dengan over up to
D18 sampai D30 dapat dimasukkan dalam kategori JS5 dengan spesifikasi pemuaian min 4,5 plus 4,5 milimeter yang memiliki ketelitian 0,001 milimeter. Selanjutnya, analisa penggunaan daya. Berdasarkan data hasil, percobaan terhadap daya yang digunakan saat memanaskan bearing, terdapat kenaikan berdasarkan ukuran bearing. Pada bearing D15, daya yang digunakan rata-rata bernilai 35,571 watt. Pada bearing D17, data yang digunakan rata-rata 37,53 watt. Dan pada bearing D20, daya yang digunakan rata-rata 47,43 watt. Hal ini disebabkan karena semakin besar ukuran bearing dan massa bearing, maka akan semakin besar daya yang dibutuhkan untuk memanaskan bearing mencapai suhu set point yang sama, yaitu 100 derajat Celcius. Selain itu, suhu ruangan juga berpengaruh. Semakin rendah suhu ruangan, maka akan semakin besar daya yang digunakan untuk memanaskan bearing mencapai suhu set point yang sama, yaitu 100 derajat Celcius, yang membutuhkan waktu lebih lama. Berikut adalah pengujian bearing sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan yang divalidasi terhadap pemasangan sebuah shaft atau as. Lalu pada gambar di samping, pengukuran suhu menggunakan termogan sebagai pembanding suhu yang dideteksi menggunakan sensor suhu termokouple tipe K. Yang ini analisa uji bearing D5 terhadap shaft. Selanjutnya, yang ini analisa uji bearing D17 terhadap shaft. Selanjutnya, analisa uji bearing D20 terhadap shaft. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, performa alat pemanas induksi untuk mencapai suhu set point 100 derajat Celcius pada bearing D15 mencapai rata-rata waktu 3 menit 32 detik. Pada bearing D17 mencapai rata-rata waktu 3 menit 47 detik, dan bearing D20 mencapai rata-rata waktu 4 menit 14 detik. Yang kedua, daya rata-rata yang dibutuhkan untuk memanaskan hingga mencapai suhu set point 100 derajat Celcius pada bearing D15 sebesar 35,71 watt, pada bearing D17 sebesar 37,53 watt, dan pada bearing D20 sebesar 47,43 watt. Yang ketiga yaitu berdasarkan dengan tabel standar tolerance for shaft ISO 286-2, pemuaian bearing D15 dan bearing D17 dapat dimasukkan dalam kategori JS5 dengan spesifikasi pemuaian min 4 plus 4 yang memiliki ketelitian 0,01 milimeter. Sedangkan pada bearing D20 dengan over up to D18 sampai D30 dapat dimasukkan dalam kategori JS5 dengan spesifikasi pemuaian min 4,5 plus 4,5 yang memiliki ketelitian 0,001 milimeter. Saran dari alat ini yaitu sensor termotipe K ditempatkan secara konsisten agar tidak berubah penempatannya. Yang kedua itu pemilihan power supply yang digunakan lebih besar agar pada saat bearing ukuran besar tidak kelebihan beban atau tidak terjadi konsleting. Selanjutnya saya akan menampilkan video alatnya. Push button saat ditekan, maka akan menampilkan LCD, suhu, dan set point. Ini berupa ampermeter dan multimeter.
Bisa terlihat sebelum dipanaskan, bearing akan susah dimasukkan terhadap shaft. Kita atur set point-nya, lalu tekan start, maka akan muncul start 2055. Kalau ada set point, maka mesin akan otomatis mati. Dan sini terlihat jika sudah dipanaskan, bearing akan mudah untuk masuk ke dalam shaft. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ingin bertanya? Ya, Yola, boleh. Halo, apakah suaranya terdengar? Suaranya kecil, Yol. Maaf, Iya, tapi kedengeran nggak? masih kecil, Yol. Halo, udah. Udah lumayan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dewi Ramadan dengan NIM 078. Izin bertanya kepada Saudara Febrian Azril. Pertanyaannya, apa alasannya menggunakan modul jenis BTS 7960 dalam perancangan alat pemanas induksi terhadap bearing tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab ya, Yola. Jadi, berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan, menggunakan driver yang lain tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga driver yang tersebut mengalami korsleting menyebabkan komponen yang tersebut meledak. Jadi aku udah menggunakan driver yang sebesar pertama 10 ampere, yang kedua 20 ampere, dan itu dua-duanya meledak karena tidak kuat untuk memanaskan suhu itu. Apakah udah terjawab, Yola? Sudah terjawab. Terima Oke. kasih, Azril. Ya, sama-sama, Yola. Selanjutnya, Ramzi. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Ramzi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ramzi Rehan dengan NIM 052. Izin bertanya kepada Saudara Azril. Tadi kan disebutkan bahwa ada penggunaan transistor ya. Nah, di situ kenapa transistornya yang digunakan adalah 2 buah? Kenapa enggak 4 buah gitu? Jadi bisa lebih cepat atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung menjawab ya, Ramzi. Jadi, kenapa menggunakan 2 buah transistor atau MOSFET? Karena MOSFET itu berfungsi sebagai switching atau arus yang bikin arus bolak-balik. Karena kan awalnya arus itu DC dan fungsinya MOSFET itu untuk mengatur jadi arusnya itu jadi AC, jadi arus bolak-balik Z. Makanya dibutuhkannya 2, jadi saling bergantian itu. Jadi begitu, Ramzi. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, izin bertanya lagi boleh Azril? Ya, boleh. Terus kalau misalkan kita pakainya lebih dari 2 itu bisa atau enggak? Dan apa pengaruhnya? Kalau bisa, apa pengaruh yang bisa dilihat seperti itu? Kalau lebih dari 2, setahu saya tidak bisa. Karena kan setahu saya ya, karena itu melebihkan itunya, dan itu mungkin bisa jadi bikin arusnya jadi lebih gede lagi kalau banyak juga sih. Saya kurang tahu, tapi menurut referensi yang saya cari, cuman dibutuhkan hanya 2 rata-rata. Belum menemukan yang 4.
Oke, baik. Mungkin dari Makasih ya saya Ramzi cukup. ya. Makasih ya Mas Azril. Ya, makasih Ramzi. Yang terakhir ada Muhammad Yuda. Halo, halo. Jelas Halo. nggak Azril suaraku? Ya jelas Yud. Oke, oke. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yuda. Izin bertanya, Azril. Ya, Sebelumnya saya ingin menanyakan perihal tadi yang ditanyain Ramzi dulu sih. Buat ini. Kan tadi pakai MOSFET 2 buah, itu buat switching ya? iya. Gara-gara sebelumnya arusnya berupa DC dan diubah menjadi AC gitu. Dimanipulasi lah dengan switching tadi kan. Eh, apa ya, fungsi dari sistem switching tadi tuh digunakan untuk apa ya? Kenapa nggak langsung pakai arus DC gitu? Jadi buat saya jawab ya Ramzi ya. Jadi switching itu karena berfungsi untuk ke lilitan toroid itu Yud. Jadi karena modul pemanas induksi itu kan buat arusnya gede. Jadi untuk bikin arus gede karena dari arus DC-nya itu kecil, jadi menggunakan 2 buah MOSFET itu bikin switching-nya itu jadi gede gitu Yud. Pokoknya buat mengubah arus DC ke AC dan bisa mengeluarkan suhu panas itu Yud. Berarti dia butuhnya AC 12 watt tadi ya Zril ya? Ya Apa? itu untuk kan buat mengaktifkan itunya Yud, maaf. Buat 12 volt itu kan buat mengaktifkan node MCU dan yang lain. Kalau yang ini kan makanya yang driver BTS-nya itu buat mengatur tegangannya itu buat ke modul pemanas induksinya itu, rangkaian pemanas induksinya itu. Berarti rangkaian induksinya dia butuh arus AC. Ya, dan arusnya yang gede gitu. Makanya digunakan itu. Tapi Dan semisal arus langsung MOSFET-nya itu juga bisa 50 ampere kapasitasnya. 50. Tapi semisal langsung dari listrik PLN apa bisa Zril? Kan PLN sendiri udah AC tuh. Bisa Yud. Nah, tapi kan karena tugas akhirnya aku mengambil pakai node MCU, jadinya dan suhu yang bisa dipanaskan juga terbatas Yud. Kalau misal pakai node MCU kan aku menggunakan pakai power supply-nya 5 ampere dan 12 volt. Jadi maksimalnya yang bisa aku gunakan cuma hanya 5 ampere. Makanya kan tadi rata-rata yang paling gede 4 ampere doang daya yang dibutuhkan gitu. Oh iya, berarti ngaruh ke itunya, set Iya. point-nya. Kalau misal langsung ke listrik juga bisa, tapi ya hanya cuma buat modul itu. Jadi bisa langsung panasin, ya itu udah bisa manasin mungkin bisa nyampe 120 lebih. Gitu. Berarti tadi kan aku lihat dari set point-nya kan tadi konstan di 100 derajat ya Zril ya? Iya. Nah itu ya gara-gara itu tadi berarti ya? Ya betul Yud. Dan standarnya suhu bearing itu supaya tidak kerusakan itu maksimal 120 derajat Celcius. Itu dalam penelitian studi SKF-nya itu, yang pembuatan bearing itu, perusahaan pembuatan bearing itu. Jadi batas maksimal suhu yang dapat di bearing itu 120 derajat Celcius. Berarti lagi tadi kan dari pengujian ada 3 jenis bearing tuh yang diameter berapa? 15 ya 15, 3 jenis 17 kan? sama 20. Itu diameter dalamnya sama semua berarti kan ya Zril? Beda-beda. Maksudnya diameter dalamnya sama semuanya gimana Yud? Meter yang buat dimasukin shaft sih. Oh beda shaftnya. Jadi misalkan shaftnya kita kan tadi yang 15. Nah kita buat shaftnya itu 15. Jadi saat pemuaian kan otomatis melebar ya kan masuk mudah gitu Yud. Oh iya. Berarti walaupun beda diameter dia set point-nya tetap 100 gitu ya, sama? Iya. Karena dalam pengujian ini rata-rata dalam referensi yang saya udah baca, rata-rata menggunakan 100 derajat Celcius. Range dari 70 sampai 100 derajat Celcius. Oh iya. Oh ya udah itu aja sih Zril. Makasih banyak Zril. Oke Yud, makasih Yud sudah bertanya. Makasih yang sudah bertanya. Dan maka
sesi tanya jawabnya saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Satu. Kongres Azril. Yuk, makasih.